Bagaimana kesiapan tim Indonesia dalam mengikuti Olimpiade khususnya di tengah pandemi dan bagaimana koordinasi dengan pihak panitia atau negara Jepang untuk menjamin kesehatan dan keselamatan para atlet kita yang akan mengikuti pertandingan. Kita akan membahas dengan Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewabroto. Selamat siang Pak Gatot. Selamat siang Mbak. Pak Gatot, Olimpiade kali ini sangat berbeda tentunya karena kita masih diancam pandemi COVID-19, apalagi Indonesia sekarang kasusnya sedang naik. Bagaimana kesiapan fisik maupun mental para atlet kita yang sudah ada di Tokyo? Ya, alhamdulillah seluruh kontingen Indonesia yang ikut di Olimpiade Tokyo ini sudah betul-betul siap untuk bertanding, siap untuk bertempur. Dan seperti yang menjadi arahan Pak Presiden pada tanggal 8 Juli yang lalu pada saat dilepas di Istana Merdeka, di Istana Negara, itu disebutkan bahwa berikanlah yang terbaik untuk Merah Putih, untuk Indonesia. Nah, berdasarkan laporan dari Mas Okto selaku Ketua NOC, National Olympic Committee, mereka sudah ada di sana. Dan sebelum berangkat, karena efek dari dampak kondisi COVID di Indonesia, mereka itu 7 hari sebelumnya di PCR. Dan itu aplikasinya terhubung langsung dengan Tokyo. Kemudian 3 hari setelah di sana, kemudian mereka dikarantina dan alhamdulillah tidak ada kejadian satupun. Dan semoga sampai Olimpiade berakhir tidak ada yang terpapar COVID. Gitu Mbak. Baik, Pak Gatot, artinya aturan untuk para atlet, khususnya atlet Indonesia ini, apakah sedikit lebih berbeda dibandingkan dengan atlet yang lain selama berada di Tokyo? Ya betul, jadi 2 minggu sebelum berangkat itu sebetulnya kita kewajiban misalnya contohnya untuk PCR itu tidak 7 hari berturut-turut, tapi cukup 2 hari. Tetapi karena kondisi kita akui agak memburuk, kemudian kita dinaikkan menjadi 7 hari berturut-turut. Tetapi selama di sana itu berlaku sama dengan negara yang lain gitu. Nah ini menjadi semacam kayak pelajaran bagi seluruh kontingen harus lebih hati-hati sesuai dengan pesan Presiden. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ini mereka memang bebannya menjadi 2. Harus mendapatkan medali dan juga mengatasi jangan sampai terpapar. Tapi insya Allah kepada mereka selalu kita tekankan yang terkena pandemi COVID ini bukan hanya Indonesia. Hampir seluruh dunia itu juga terkena. Jadi jangan sampai merasa kemudian mereka merasa agak risih, kok biar the only one, enggak. Semua banyak yang kena gitu. Baik. Semoga para atlet kita tetap semangat di sana. Pak Gatot, tentu selain fokus mencetak prestasi, keselamatan dan juga kesehatan para atlet ini tentu menjadi hal penting untuk diperhatikan. Bagaimana pihak penyelenggara menjamin kesehatan para atlet? Apakah ada prosedur yang harus diikuti? Ya, yang pertama adalah ini pertama kali Olimpiade dalam sejarah yang menggunakan disebut bubble system. Bubble system itu artinya atlet itu hanya boleh bergerak dari Wisma Atlet menuju ke tempat pertandingan atau venue-nya. Habis itu kembali lagi ke tempat Wisma Atlet. Dan bahkan nanti pun ya kita berharap para atlet itu pulang bawa medali ya. Tapi seandainya ada yang kemudian, nah ini sekarang berlaku untuk semua negara. Nanti pada seluruh atlet seandainya sudah selesai, taruhlah misalnya gugur di babak penyisihan, 2 hari setelah itu harus diminta meninggalkan Tokyo. Ini sebagai bagian untuk mengurangi kerumunan yang ada di Tokyo gitu. Ya, bisa terbayang ya karena ada 11.000 atlet dari 200 lebih negara yang berkumpul di Tokyo. Pak Gatot, total 28 atlet Indonesia akan bertanding di 8 cabang olahraga. Cabang olahraga mana saja dan target apa untuk Olimpiade kali ini? Ya, kita berharap agar minimal sama atau lebih baik dengan Olimpiade di Rio de Janeiro. Waktu di Rio de Janeiro 2016 saat itu mendapatkan 1 medali emas, kemudian 2 medali perak. Nah, kita harapannya adalah minimal sama syukur lebih baik. Jadi kalau bahasa kami yang sekarang masa barunya kami itu kalau bisa masuk 40 besar dunia. Tempo hari di Rio itu 46. Kalau masuk 40 besar dunia itu harusnya 2 medali emas. Nah, ke cabang apa pertanyaan Mbak tadi ya harapannya tanpa mengurangi rasa hormat pada yang lain ya nomor 1 adalah bulu tangkis karena bulu tangkis itu sejak Olimpiade Barcelona ada Mbak Alan, ada Mbak Susanti sama Mas Alan itu mereka menorehkan medali emas. Habis itu hanya di Olimpiade London saja bulu tangkis itu absen dari medali emas. Harapannya ini itu 1. Kemudian yang kedua ada angkat besi, kemudian ada panahan, kemudian ada selancar dan lain sebagainya.
Baik. Semoga semua cabang kita bisa mencetak prestasi ya di Olimpiade kali ini. Pak Gatot, Amin. bagaimana dengan apresiasinya nanti untuk para atlet kita? Pemberian bonus untuk mereka apakah akan sama dengan Olimpiade 2016? Ya, akan tetap sama. Jadi pada saat 2016 itu adalah mendapatkan untuk medali emas itu 5 miliar rupiah dan itu bersih ya, sudah nggak ada pajak. Sebetulnya yang sesungguhnya itu lebih dari 5 miliar untuk emas. Tetapi kami atau waktu itu Pak Menteri, Pak Imam Nahrawi dan sekarang sama juga Pak Yandina Amali itu menekankan bahwa atlet itu menerima bersih. Jadi 5 miliar untuk peraih emas, kemudian juga peraih perak dan perunggu itu sama dengan Olimpiade di Rio. Kalau ditanya kenapa nggak ada kenaikan, kami itu dengan angka 5 miliar saja sudah tertinggi nomor 2 di dunia. Nomor 1 itu Singapura. Singapura itu pernah kejadian di Olimpiade Rio itu mendapatkan hampir 9 miliar. Makanya poin kami itu tanpa mengurangi sekali lagi prestasi dari atlet, tapi di luar itu kan mereka juga ada uang pembinaan dan sebagainya. Baik. Semoga ini bisa memotivasi para atlet kita di sana. Terima kasih Sekretaris Kemenpora, Bapak Gatot S. Dewabroto untuk waktunya di Metro Siang.